Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Anda semua kelas 8 dalam pembelajaran daring IPS terpadu bersama Pak Guru Paslah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat selalu di masa wabah COVID-19 ini. Baik, adapun materi kita kali ini adalah membahas tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Tapi untuk kali ini kita cukup membahas dua negara saja, yaitu negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan letak geografis negara Indonesia dan Brunei, letak astronomis negara Indonesia dan Brunei, menjelaskan kondisi fisik negara Indonesia dan Brunei, menjelaskan letak dan luas negara Indonesia dan Brunei, dan menjelaskan kondisi iklim serta menjelaskan kegiatan perekonomian di negara Indonesia dan di Brunei. Yang pertama kali yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Yang akan kita bahas pertama adalah karakteristik dari Indonesia. Kita tahu bahwa kita berdasarkan identitas nasional Indonesia, Indonesia memakai bahasa Indonesia, benderanya adalah bendera merah putih, lagunya adalah lagu Indonesia Raya dengan lambang Garuda Pancasila, semboyannya memakai Bhinneka Tunggal Ika, dasar negaranya adalah Pancasila, sedangkan konstitusinya adalah UUD 1945, sedangkan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sekarang kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis atau letak berdasarkan kenyataan di muka bumi. Sebelah utara Indonesia dibatasi oleh Malaysia, Singapura, dan Filipina, dan Samudra Hindia. Itu batas letak geografis Indonesia sebelah utara. Sementara sebelah selatan Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia dan benua Australia, dan sebelah barat Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia, dan sebelah timur Indonesia dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Itu letak berdasarkan geografis. Bagaimana dengan letak berdasarkan astronomis atau garis lintang dan garis bujur? Indonesia dibatasi oleh 6 derajat lintang utara, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu batas secara astronomis, dan 95 derajat bujur timur, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomis dari Indonesia. Dan luas wilayah Indonesia adalah lebih dari 5.176.800 km persegi. Sekarang kita membahas tentang iklim yang ada di Indonesia. Iklim di Indonesia itu adalah iklim tropis atau iklim yang mempunyai dua musim, yaitu musim panas atau kemarau dan selanjutnya kondisi fisik di negara Indonesia. Di Indonesia banyak terdapat pegunungan, karena memang Indonesia dilalui oleh lempeng. Lempeng Indonesia adalah pusat pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Jadi wajar di negara Indonesia banyak terdapat pegunungan. Salah satunya adalah Gunung Rinjani yang ada di NTB, ada Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur atau Malang, ada Puncak Kartens yang ada di Papua, yang merupakan puncak tertinggi yang ada di Indonesia. Terus ada Gunung Tambora, ada Gunung Kelimutu yang ada di NTT. Selanjutnya banyak juga terdapat dataran tinggi yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, tepatnya daerah Wonosobo. Selanjutnya, bagaimana dengan penduduk dan suku di Indonesia? Berdasarkan jumlah penduduk, ternyata jumlah penduduk Indonesia hampir lebih kurang 270 juta lebih. Kalau ini datanya data tahun 2010, di sini 236 juta. Sekarang jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 270 juta jiwa. Dan persebaran paling banyak itu memang ada di Pulau Jawa.
Kalau di sini kita lihat persentase penduduk suku bangsa yang ada di Indonesia, orang Jawa jumlah penduduknya hampir 95 juta, ya, itu tahun 2010. Disusul oleh suku Sunda, Batak, suku asal Sulawesi lainnya, Madura, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana kegiatan perekonomian di Indonesia? Kegiatan perekonomian di Indonesia itu banyak bergantung pada sektor agraris, sektor pertanian, ya, dan ada juga sektor pertambangan, terus ada sektor pariwisata dan industri. Jadi, tapi yang lebih besar perekonomian Indonesia berpusat pada sektor pertanian, ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang negara Brunei Darussalam. Bagaimana karakteristik Brunei Darussalam? Brunei Darussalam merupakan negara yang merdeka baru pada tahun 1984. Luas wilayah Brunei lebih kurang sebesar 5.765 km persegi. Bentuk negara Brunei ini adalah negara kesultanan konstitusional yang bentuk pemerintahnya adalah monarki absolut. Kepala negaranya dipimpin oleh sultan, kepala pemerintahan juga dipimpin oleh sultan. Sekarang kita bahas kondisi atau letak geografis dari Brunei. Brunei sebelah utara dibatasi oleh Laut Cina Selatan, terus sebelah selatan, ya, Brunei berbatasan langsung dengan Sarawak atau Malaysia. Sebelah barat Brunei juga dibatasi oleh Sarawak dan Malaysia, dan timur Brunei dibatasi oleh Sabah, Malaysia. Sedangkan secara letak astronomis atau garis lintang dan bujur, Brunei berada di derajat lintang utara, sampai 5 derajat lintang utara. Sementara berdasarkan garis bujur, Brunei batasnya adalah 114 derajat bujur timur seperti ini sampai 115 derajat bujur timur. Itu letak astronomis wilayah Brunei. Sementara luas Brunei tadi kita udah sebutkan itu lebih kurang 5.765 km persegi. Sekarang bentang alam yang ada di negara Brunei Darussalam. Keadaan alam Brunei hampir semua berupa rawa-rawa, ya. Dengan hutan bakau, makin ke pedalaman daerahnya berbukit-bukit, dan bagian timur dari Brunei itu lebih tinggi yang sini, lebih tinggi daripada bagian baratnya yang sini. Terus, puncak tertinggi di Brunei adalah Puncak Pagon yang memiliki ketinggian 1.850 meter yang terletak di ujung selatan daerah Temburong yang di sini, ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari Puncak Pagon yang ada di Brunei. Selanjutnya, iklim yang ada di Brunei itu hampir sama dengan iklim yang ada di Indonesia, yaitu memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, ya. Hampir sama karena memang letak Indonesia dan Brunei yang berdekatan, ya. Sedangkan kegiatan perekonomian di negara Brunei ini dikenal dengan negara penghasil minyak bumi dan gas. Hampir sebagian besar pendapatan negara dari Brunei mengandalkan ekspor dari minyak bumi dan gas, dan juga Brunei juga banyak terdapat masyarakatnya bergerak dalam bidang pertanian. Itu tadi kegiatan perekonomian negara yang ada di Brunei Darussalam. Sekarang tugas daring kita terkhusus buat kelas 8 MTS dan 9 Kampar. Buatlah masing-masing 2 contoh kerjasama antara Indonesia dengan Brunei Darussalam di bidang ekonomi dan dalam bidang pendidikan. Demikian dapat tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.